Padahal kalau mau PDKT atau mau pacaran, jangan dikejar orang. Berarti cinta udah pasti nafsu. Kalau cowok nggak ngejar, nggak mepetin terus tuh nggak cowok. Berarti jatuh cinta itu harusnya tidak membuat orang menjadi bodoh. Pasti yang di rumah nih nonton kayaknya gue mesti chat deh. Wah, cinta itu memang penuh sakit. Ketika sesuatu yang sifatnya terburu-buru dan memaksa, itu nggak cinta. Selamat datang di Lintas Makna. Di mana episode ini adalah season 2. Karena season 2 tentu saja ada peningkatan ya, ada improvement di mana kan Lintas Makna ini sebenarnya adalah teman. Teman berbagi cerita karena setiap orang punya sudut pandang juga jalan ceritanya masing-masing. Karena itu kami mendengar kamu sebenarnya, teman Lintas Makna. Selama ini kan obrolan terjadi antara host. Tapi host tahu apa? Namanya juga pembawa acara ya kan? Karena itu host akan berbagi pengalamannya tetap. Tapi kali ini kami akan mendatangkan ahli-ahli di season kedua ini. Supaya apa? Supaya legit. Jadi kalau dipotong-potong di TikTok, isinya bukan sekedar opini. Tapi ilmu muncrat gitu. Bareng gue Dimas Danang di episode perdana season kedua. Kami di sini kita akan bertukar cerita dengan salaman dong coach. Oh, salaman. Iya. Kirain mau ngomong. Kalau gini baru mempersembahkan. Bersama dengan Coach Lex. Hai bro. Halo Coach Lex, sangat dingin dan cool. Sesuai dengan pembahasan kita hari ini, yaitu adalah tentang cinta dan menjadi gila. Nah, jadi buat yang belum kenal sama Coach Lex, silakan diperkenalkan. Siapakah Coach Lex ini? Alright, gue Lex The Praxis, panggilannya Lex aja. Lo panggil Coach juga boleh. Oke. Gue co-founder dari kelascinta.com. Ya, Kelascinta.com. Oke. Kita udah 16 tahun lah kurang lebih dari tahun 2006 gitu ya. Kita ngajarin, kita sharing, kita ngebantu yang singles maupun couple supaya bisa jadi lebih greget percintaannya. Percintaannya atau kegiatan bercintanya? Ya itu juga termasuk lah, kegiatan salah satunya. Tapi kan awalnya dari bagaimana memulai hubungannya, gimana cara supaya jadi sehat. Nah itu tuh penting tuh. Jadi itu yang kita ajarin di kelas cinta dan gue sharing di medsos juga. Tentang gimana caranya jadi pasangan yang baik, pasangan yang enak. Gitu. Yang enak? Enak. Ada obatnya? Ada. Oh, keren. Makanan kan bisa enak, pasangan juga bisa enak. Nah, tapi Coach, sejujurnya Coach, cinta itu kan bisa dibilang buat orang-orang ya, blur. Perasaan siapa yang tahu sih? Nah, berarti kenapa Coach bisa berani bilang bahwa gua Coach cinta, seperti filmnya Will Smith itu kan berarti ya? Si apa judulnya? Ya lupa, Hitch. Nah itu dia. Iya kan? Berarti kenapa Coach berani nih? Oke, gue percaya diri untuk bilang bahwa gue adalah Coach cinta. Alright, kan ada sekolahnya juga untuk ilmu coaching. Untuk menjadi seorang coach itu ada lembaga sertifikasinya. Jadi ada pendidikannya. Jadi pertama lewat pendidikan itu belajar ilmu coaching, belajar ilmu mengembangkan kepribadian orang dari situ dulu. Lalu kemudian saya juga belajar tentang hubungan. Ya hubungan, misalnya ada salah satu sekolah yang paling ternama di dunia ini namanya Gottman Institute. Jadi gue ikut di kelas sana. Jadi gue belajar gimana caranya punya hubungan yang sehat. Jadi nggak pakai feeling aja, tapi pakai data, pakai penelitian. Dan yang menariknya nih ya, founder dari Gottman Institute ini, sebelum dia mengembangkan ilmu pernikahan ini, dia spesialisasinya adalah ilmu matematik. Dia profesor matematik. Kalau nggak salah di MIT, seingat saya. Wow. Ya, jadi sebelum dia ngulikin ilmu percintaan ini nih, dia ngulikin matematik, rumus segala macam. Nah, di pertengahan perjalanan dia sebagai profesor matematik itu, dia penasaran gitu, kayak percintaan bisa diulik gak ya pakai angka?
gitu. Percintaan bisa dirumusin nggak ya pakai angka? Percintaan bisa dibuat jadi data nggak sih? Nah, karena dia memang profesornya, jadi dia teliti, dia bikin studi, dia kumpulin orang-orang buat bantuin dia studi, akhirnya dia nemuin lah salah satu bukunya namanya The Mathematics of Marriage. Matematika cinta atau pernikahan. Iya, wow. Itu kan ajaib. Iya. Jadi kalau ditanya sama Danang tadi, kok bisa akhirnya sekarang jadi ngebantu couples maupun single kayak gini-ginian, karena gue belajar dari si orang jagoannya ini. Ada rumusnya kan? Ada rumusnya, gitu. Ada penilaian, dan bukan cuman Gottman doang ya. Di dunia ini, kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya, yang namanya ilmu cinta tuh masih jarang. Tapi di luar negeri sana, yang namanya studi tentang percintaan itu udah ngeblat di mana-mana. Oh gitu? Oke, kalau di sini satu-satunya ilmu cinta yang kami tahu pelet. Itu soalnya paling dekat ya dengan cinta. Sebenarnya saya banyak pertanyaan nih, Coach. Tapi kita juga harus melayani teman lintas makna. Jadi kita ngomongin mulai dari jatuh cinta. Nah, sebenarnya berarti jatuh cinta itu harusnya tidak membuat orang menjadi bodoh. Karena ada rumusnya kan, Coach ya. Karena kalau kita ngomongin tentang jatuh cinta aja, selalu aja ada misalnya nih, ada kejadian cowok suka sama cewek, teman-teman udah bilang jangan. Tapi dia tidak peduli. Itu kan kerap terjadi ya. Ya nggak, teman-teman pernah juga gak? Saya pernah dong. Pernah pasti. Pernah. Makanya kayak hajar gitu. Teman-teman saya udah bilang jangan. Enggak, saya penasaran. Dan juga banyak sekali hal-hal yang bisa dikategorikan nekat kali ya, nggak bodoh ya, di luar nalar kita gitu untuk bisa itu yang diasosiasikan sama hubungan percintaan. Itu menurut Coach bagaimana bisa kejadian seperti itu, Coach? Oke. Kalau lo sendiri kan pernah kan? Ya. Pernah jadi kayak agresif, jadi kayak hilang nalar. Bahkan ada orang yang mungkin bilang sama lo kayak, lo kok jadi berubah sih sekarang? Ya kan kayak gitu. Ya memang pada saat kita jatuh cinta, kata yang lebih tepat sering gue pakai adalah mabok. Kita jadi mabok. Daripada jatuh gitu ya. Dibilang jatuh, dibilang jadi kayak gangguan jiwa. Lebih tepat dibilang mabok. Pada saat kita mabok, kita kan berubah jadi orang yang kayak di luar kendali. Ya kan, kita jadi ngalor ngidul ngomongnya gitu kan, dan segala macam. Nah sama, pada saat kita jatuh cinta, bagian otak depan kita menurut para ahlinya ya, saya kan cuma baca dari ahlinya, belajar dari ahlinya, itu kayak tertutup, terkabut istilahnya. Dan kita jadi ngikutin insting aja. Kita insting kalau dianya makin susah, kita makin penasaran. Ya kan? Kalau dianya makin hilang, kitanya makin kejar. Jadi kita berusaha memburu dia mati-matian. Gitu. Nah, itu wajar sebenarnya, tapi tidak sehat. Nah, tadi kan lo bilang di depan, katanya cinta tuh ada rumusnya. Iya, orang nggak tahu ada rumusnya. Gitu. Ini gue agak cepet dulu ke belakang. Nanti mabuknya nih hilang katanya. Setelah durasi sekitar antara 3 bulan sampai 12 bulan, 24 bulan ke depan. Jadi range-nya antara 3 sampai 22, 24 bulan ke depan, itu perasaan cintanya turun. Maboknya maksudnya ya. Maboknya itu turun, dan ketika maboknya udah turun, baru kita bisa lihat orang yang kita deketin itu sebenarnya cakep apa enggak, gitu. Atau cocok atau enggak, atau aneh atau enggak, dan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi itu sebabnya gue lebih suka pakai kata mabok. Mabok cinta. Mabok cinta kita. Tapi kalau kesannya mabuk cinta, kayaknya deket banget sama yang namanya nafsu, Coach. Yoi. Nah, lo ngomong ini dari pengalaman atau pengamatan nih? Pengalaman dan pengamatan. Asik. Karena kalau misalnya gini dok, Coach, saya gue bukan orang yang gini, Coach. Misalnya orang makin susah, gue Uber. Lu makin susah, ya udah, lu gantian kejar gue. Itu masih waras berarti. Nah, tapi kan selama pengamatan saya juga nih, Coach. Saya apa gue ya, ganti-ganti aja nggak apa-apa ya. Selama pengamatan gue, nggak sedikit orang yang nguber dapat nyesal, nguber pas dapat malas, nguber akhirnya jadi bucin. Nah, berarti itu ada hubungannya sama nafsu sesaat. Betul. Dong, Coach. Exactly. Berarti cinta udah pasti nafsu belum tentu cinta, Coach. Boleh lah, itu boleh di-quote tuh bagus tuh. Serius, Coach? Coba gue lebih bilang gini. Gimana? Di awal nih ya, itu nggak ada cintanya justru. Oh gitu? Jadi bukannya cinta adalah nafsu, bukan. Di awal pada saat kita tertarik sama seseorang, kita, ih lucu nih, ih cakep nih, ini ganteng nih. Gitu. Yoi. Bagus. Nah, di tahap-tahap awal itu biasa sih nggak ada cintanya.
Itu cuman gairah aja. Oh, oke. Ya itu cuman gairah aja. Nothing wrong with that. Itu bukan berarti gairah ingin berhubungan badan dan yang lain, nggak. Cuman kayak sama kayak kita kalau ngelihat ada sepatu bagus atau tas bagus atau jam tangan bagus, kita kira, ih bagus. Itu kan gairah. Benar. Itu gairah. Itu bukannya oh gue cinta sama jam tangan itu. Enggak. Iya. Itu cuma kayak ini sesuai sama selera gue. Gue bergairah, gue mikirin jam itu berulang-ulang. Kalau itu jam tangan, kalau itu topi kan ngomongin topi itu ke semua temen. Gak bisa berhenti gitu loh. Gak bisa. Fokusnya ke situ. Kerja mikirin topi itu mulu. Iya. Browsing lagi topinya di mana yang jual. Ya, jadi itu lebih ke gairah ingin mendekati. Itu sebabnya kayak yang tadi lo bilang kalau kita ngejar-ngejar itu nggak cinta, itu cuma gairah kita aja. Atau lo tadi pakai kata nafsu. Oke. Gitu ya. Jadi di situ. Itu sebabnya setelah dapet, tadi lo ngomong apa? Ada yang ilfeel, ada yang nyesel, ada yang kecewa, jadi bucin malah, nyakitin diri sendiri. Lebih banyak yang setelah dapat akhirnya kecewa ataupun berhenti, berkurang agresifnya. Banyak yang kayak gitu. Terutama laki-laki nih. Laki-laki biasa di depan ngegasnya gila-gilaan kan. Begitu udah dapet, kembang api ya, coach ya. Kayak gitu. Ngomong pengalaman banget kayaknya. Iya kebetulan begitu lah ya. Apalagi saya malas orangnya. Ini menarik nih. Berarti coach ini yang belajar nih ya, berarti teman lintas makna ya. Yang belajar aja bilang jangan buru-buru mendikte diri lu bahwa itu cinta. Secara keilmuan tidak ada cinta di situ, belum ada cinta. Baru gairah. Wow, ini menarik nih. Ini ada selintas kata bermakna juga untuk teman lintas makna dari Andrea Hirata. Beliau menuliskan seperti ini. Kawan. Ku Magazine. Bukan, sorry. Kawan. Kadang cinta dan gila samar bedanya. Terus ada lagi dari Mas Eka Kurniawan. Penulis juga. Penulis kan ya benar ya? Yang bilang hanya cinta yang bisa menyembuhkan orang gila. Ini makin ambigu lagi nih. Gimana coach? Menurut coach ini, apakah betul cinta bisa menyembuhkan orang gila? Dan kadang cinta dan gila itu samar bedanya nih, yang mana nih yang lebih legit? Yang pertama bagus tuh ya. Yang itu kayaknya 2 kalimat ya. Atau 1 Mas kalimat? Andrea Hirata. Oh, 1 ya, 1 kalimat tuh ya. Oh iya. Cinta gila samar bedanya. Agree di bagian itu. Ya kan. Terus yang keduanya yang dari hanya cinta hanya bisa menyembuhkan orang gila. Mungkin kurang sependapat. Valium bisa sih. Bikin tenang. Obat penenang penenang ya bisa ya. Nah, kalau dimasukin cinta lagi itu zat yang memabukkan. Jadi mungkin jadi over gila. Bukan over selesai ya. Jadi berlebihan. Mungkin saya nggak tahu. Belum pernah mencoba untuk menyuntik kan cinta nggak ada zatnya gitu ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi agree bahwa cinta sama gila itu feels the same. Bahkan ada satu penelitiannya yang saya baca. Saya nggak pakai kata gila ya. Pernah dengar istilah OCD nggak? Obsessive Compulsive Disorder. Ya, orang yang kalau di film-film sering digambarin sering cuci tangan terus. Kalau buka pintu 1, 2, 3 tutup. Yang sering cuci tangan maksudnya pejabat gitu. Maksudnya pejabat di Atlantis dulu. Ya boleh. Terus nah, orang-orang yang mengidap OCD itu ditemukan menurut studinya itu memiliki kadar serotonin yang rendah katanya. Ya. Serotonin berhubungan dengan konsentrasi dan yang lain-lain dan ketenangan dan lain-lain. Orang-orang yang lagi jatuh cinta ini, yang lagi jatuh cinta ya, bukan lagi mencintai lain. Yang lagi jatuh cinta ini katanya ditemukan kadar serotoninnya juga rendah, sama seperti orang yang lagi OCD. Gitu. Jadi ini gue nggak tahu ini beneran apa enggak, tapi secara logikaan, ya. Jadi kalau disuntik serotonin, ditambahin jumlah serotoninnya, cintanya berkurang dong. Ini teori yang tidak pernah terbukti. Ya, ini nggak pernah terbukti, saya juga nggak pernah ngelakuin. Cuman ini cuma ngasih tahu bahwa ada kemiripan antara orang yang lagi memiliki gangguan tertentu sama orang yang lagi jatuh cinta. Fungsi otaknya sedikit menurun. Kita jadi mikirin terus. Obsesi terus, nggak bisa berhenti, tidur nggak bisa. Kalau ada lagunya kan makan keinget mulu, mau ngapa-ngapain keinget mulu, yang kayak gitu lah. Ya kan? Nah jadi itu adalah sesuatu yang sifatnya alami. Cuman sering orang bilang yang namanya kalau cinta tuh harus gitu. Ini yang jadi problem. Cinta tuh harus mabok.
Oh. Padahal kalau misalnya lo perhatiin orang-orang yang sudah nikah lama kan biasa udah nggak mabuk mereka. Iya, udah jadi komitmen. Iya, udah lain. Iya. Jadi yang cinta yang sebenarnya itu yang ada di belakang itu, bukan yang mabuk-mabuk di depan, yang agresif, ngejar-ngejar, yang pengorbanan bucin tadi lo bilang itu. Itu lebih ke gairah gitu loh. Bukan nafsu seks ya. Iya. Tapi kayak gairah pengen dapet. Makanya setelah dapet berhenti. Iya. Pengen punya, setelah punya hilang. Dan biasanya kalau misalnya yang bucin kayak akhirnya jadi ngitung. Kan gue udah ngasih segini, kok lu ngasihnya gitu? Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Itu termasuk juga efek sampingnya dari permabukan itu. Yang ada di depan. Yang paling tipikal adalah gini. Dulu lu ngelakuin itu semua buat gue, sekarang kok lu berubah? Gitu. Pasangannya lu. Dulu lu antar jemput gue. Dulu lu ngorbanin segala macam. Sekarang kok kayaknya balas chatting aja lama. Nah, jadi ada penurunan apa istilahnya ya? Lu inget lah pasti ketika udah jadian biasanya agak sedikit menurun tuh, nggak segegap gempita kayak yang tadi lo bilang itu. Iya. Yang lo bilang apa? Kembang api. Yoi, gitu. Jadi kembang apinya udah hilang. Nah, justru cinta yang sebenarnya menurut gue ya, itu terjadi setelah kembang apinya hilang. Wow. Jadi adik-adik, cinta tidak selamanya indah, Dek. Ya, Dek ya. Kembang apinya nyalanya ya kadang-kadang, Dek ya. Nah, ini berarti ada pertanyaan nih. Apakah semua orang saat jatuh cinta mengalami hal yang sama? Hilang nalar dan sebagainya. Secara general, Coach. General, ya tiap orang beda-beda. Tapi in general ada yang tadi gue bilang itu penurunan daya konsentrasi. Konsentrasinya meningkat, tapi hanya ke itu aja. Oh, jadi hyperfokus? Iya, hyperfokus ke dia gitu. Peningkatan konsentrasi ke satu orang itu. Kekerjaan kagak. Ya kan, ke hal-hal lain kagak. Tanggung jawab biasa diabaikan. Pada saat itu ya, pada saat awal-awal jatuh cinta itu. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Ada kecenderungan ya? Kita jadi hyper energik juga pada saat lagi jatuh cinta itu. Atau yang gue bilang gairah tadi. Kita lebih energik, terus kita ngerasa bisa menerima apa aja. Kayak misalnya, tapi ini kayaknya keluarga gue nggak bakal suka. Udah, bisa gue atur. Kompensate. Oh, ini ada perbedaan religi nih. Santai, nanti tenang. Jadi gitu, jadi overly confident di online, ketemu sama seseorang, jarak jauh, terus deket, akrab, merasa cinta, terus yang di sana bilang, aku lagi ada keperluan nih, mesti bayar ini urgent, boleh pinjem nggak 1,5? Ini lebih sering terjadi nih. Kasus yang tadi gue bilang tuh agak ekstrim, jarang lah. Tapi yang ini lebih sering terjadi. Jadi orang nggak dikenal, ketemu juga belum, cuman chatting-chattingan doang, tapi bersedia transfer duit gede. Ini scam artis kayak yang di Netflix, siapa namanya tuh? Yang orang Israel? Yes. Tinder swindler. Dari sisi pelakunya ini adalah scam. Dari sisi korbannya ini adalah jatuh cinta. Oh, gokil ya. Gitu. Gila, jadi pada saat lagi jatuh cinta, kita bener, kalimat lo gue suka banget. Kita bisa dimainin. Gitu. Nah, dan gue nih ya, kan dari tadi kan kayaknya gue ngejelasin, kayaknya gue tau banyak. Apakah tuh artinya gue gak bakalan bisa digituin? Ya, bisa juga pada saat gue jatuh cinta, pasti gue gampang dimanipulasi orang. Kalau gitu, saya mau nanya, Coach. Apakah Coach menjadi coach cinta karena pernah sakit hati dan tidak mau terulang lagi? Kok jadi dalam pembahasannya? Ya kan biasanya gitu ya. Aku tidak mau lemah lagi. Ya kan? Gitu. Anime banget. Anime banget. Ada faktor itunya, tapi bukan karena tidak mau lemah lagi. Gitu. Tapi ada faktor dulu pernah ngalamin cupu, gitu kan, ngejar-ngejar orang, mati-matian, pengorbanan ini dan itu, terus nggak dapet. Terus yang gue salin adalah cintanya. Wah, cinta itu memang penuh sakit, cinta itu penuh dengan kebohongan dan segala macam. Padahal cara gue yang salah. Bukan soal cintanya yang salah. Cinta itu perasaan, nah manusianya gimana gitu ya? Yes, gue salah pilih orang basically. Bukan cintanya yang salah atau cintanya yang menyakitkan kita, enggak. Gue salah pilih orang. Orang yang nggak mau sama gue paksa. Kan itu kebanyakan laki-laki ya. Deketin orang, laki-laki biasa modusnya gini. Berusaha maksa dia sampai yakin. Sampai dia kebuka. Ibaratnya pintu, gue gedor terus sampai dia buka pintu. Kalau kata beberapa teman saya istilahnya suntik
Jadi gimana, Dok? Ini masih dikat. Itu mesti hilang ya. Jadi harus dapat. Ya, laki-laki dibiasakan begitu, harus ngejar. Bahwa pengejaran itu adalah bagian dari cinta. Seringkali dicuci otaknya gitu. Kalau cowok nggak ngejar, nggak mepetin terus tuh nggak cowok tuh, dan itu tidak cinta. Kurang setuju, Bah. Iya. Gitu loh. Karena kalau kita maksain seorang perempuan untuk sampai mau cinta sama kita, kan artinya kita bukannya lagi PDKT. Kita lagi PMKS, pemaksaan. Dan memaksakan itu. Masa kita mohon-mohon sih orang buat cinta sama kita. Dan disitulah kesalahan gue dulu, yang salah satunya cukup memotivasi gue untuk, salahnya gue dulu adalah gue ngejar-ngejar. Padahal kalau mau PDKT atau mau pacaran, jangan dikejar orangnya. Cari orang yang emang mau sama kita. Baru dideketin. Nah ini berarti bisa nggak sih sebenarnya, coba Coach, ajarkan kami untuk mengukur pola perilaku, fisik, ataupun psikologi soal bedanya suka, jatuh cinta, dan nafsu. Ada nggak nih skalanya nih yang bisa diajarkan secara general gitu? Secara general aja ya. Secara generalnya. Tadi udah gue sebut yang namanya gairah itu biasa menggebu-gebu. Ya. Dia memacu, dia memaksa. Gitu loh. Jadi ketika kita lagi jalan hubungan sama seseorang yang cenderung memaksa, mengontrol, ya kan, mendominasi gila-gilaan, melarang ini dan itu, mungkin itu bukan cinta. Gue pakai kata mungkin ya. Karena kan orang beda-beda. Benar. Gitu ya, orang beda-beda. Mungkin itu bukan cinta. Mungkin itu ya ada di gairah tadi, ada di ego tadi. Jadi ketika sesuatu yang sifatnya terburu-buru dan memaksa, itu nggak cinta. Tapi lucunya, orang yang sering maksa-maksa itu bilang gini, gue kan ngelarang lo karena gue cinta sama lo. Pernah nggak lo ada orang yang sering dengar cerita kayak gitu ya? Pakai kata kayak gitu. Nah jadi orang sering pakai alasan untuk mengontrol, maksa itu pakai kata cinta. Tapi sebenarnya enggak. Balik lagi ke soal tadi, gimana cara ngukurnya ya, cinta itu lebih kalem, nggak maksa. Mantap. Ya, lebih kalem nggak maksa. Kalau mau dilihat, justru lihat orang yang udah nikahnya lama. Di situ ada cinta biasanya. Apakah mereka romantis tiap hari, bilang sayang baby dan segala macam? Biasanya enggak. Apakah mereka selalu ada kencan? Biasanya enggak. Tadi lo ada bilang soal komitmen. Cinta tuh lebih ke arah sana. Kesepakatan untuk aku mengerjakan tugasnya aku, kamu ngelakuin tugasnya kamu, lalu kita jaga hubungan ini sebaik-baiknya. Jadi cinta tuh lebih ke arah konsistensi ngelakuin sesuatu. Wow, konsistensi melakukan sesuatu. Berarti butuh disiplin dan kontrol diri dong, Coach. Iya, dan waktunya panjang berarti kan. Kita bisa tahu seseorang konsisten lewat waktu yang panjang. Benar. Jadi kalau di awal langsung bilang gue cinta banget sama lo, tapi dia baru kayak seminggu, sebulan, 2 bulan, mungkin itu cuma gairah aja. Mungkin ya, gitu loh. Kita bilangnya gitu. Menarik. Pasti yang di rumah nih nonton kayaknya gue mesti chat deh. Kayak gue gak jadi deketin, ini kayak gairah nih gitu. Tunggu bentar. Gak salah juga. Gak salah kan? Gairah itu gak salah. Itu kayak salah. Versi awalnya gitu loh. Iya. Versi awalnya, nanti pelan-lahan itu akan bergeser jadi bentuk yang lain. Kalau ada satu, nih gue tambahin dikit lagi. Boleh. Ada satu penulis buku dan pengajar juga namanya Helen Fisher. Judul bukunya kalau nggak salah The Biology of Love. Biologi cinta. Dia bilang menurut otak manusia ada 3 sirkuit terkait tentang cinta. Ada 3 sistem lah bahasa isininya. Yang pertama namanya lust. Sistem lust. Lust itu bahasa Indonesianya apa? Gairah atau nafsu. Orang lebih ngerti. Ya, jadi awalnya diawali dari nafsu memang. Benar. Awalnya. Lalu berubah jadi attraction. Ini yang kedua. Sistem yang kedua menurut si Helen. Yang terakhir namanya attachment. Pakai bahasa Indonesia. Yang pertama adalah gairah. Yang kedua adalah suka dan nyaman. Ketertarikan, ya kan? Berasa suka, tertarik, nyaman, nyambung. Yang terakhir bahasa Indonesianya kelekatan. Attach. Gitu loh. Jadi yang ada di awal yang gegap gempita kembang api ini mungkin itu adalah versi benihnya cinta. Senyum-senyum loh. Ya ini versi benihnya, ini nafsunya aja nih atau gairahnya aja. Itu perlu waktu sampai dia berkembang jadi janin dan jadi cinta yang dewasa. Gitu. Ya jadi gambarnya gitu aja. Gue potong situ dulu deh. Iya.
Daripada nanti kalian berasumsi ya. Sabar, jangan getar dadanya semua ya. Nah, tapi ini ada selintas kata bermakna dulu, Coach, dari CXO Lab. Kami ini punya lab yang isinya poetry semua, Coach. Alright, okay. Ya. Jatuh cintalah dengan kesiapan, bukan karena kesepian. Asik. Ya kan? Ini produser kami nih. Yeah. Iya. Bagaimana menurut Coach soal itu? Kan kadang-kadang cinta dijadikan alasan untuk banyak hal seperti dia dikontrol. Udah gitu kesepian ya udah deh gue cari pacar, pas cari pacar ternyata zong. Karena dia punya masalah tapi belum diselesaiin, malah cari masalah baru tanda kutip ya. Gitu gimana Coach menurut Coach? Ya banyak orang yang memulai hubungan ataupun menjalani, apalagi nikah gitu loh. Tujuannya adalah mengusir sepi. Dan biasanya jadi pilih orang yang salah. Gitu. Karena tujuannya nyari ngusir sepi kan. Berarti kalau ngusir sepi nyari yang aneh-aneh biasanya, yang ribut-ribut, yang rame-rame, yang kayak gitu. Nah, yang aneh ribut berbeda itu biasa enak di depan. Contohnya seorang introvert biasanya cari yang extrovert. Enak di depan tuh, gitu loh. Kayak, seru ya si cowok gue atau cewek gue tuh banyak ngomong, banyak aktivitas. Awalnya gitu, si introvert ini kayak seneng. Tapi setelah jalanin hubungan lama, capek. Karena si pacarnya yang ekstrovert ini, gimana? Kayak nyedot energinya dia. Nyedot energi, ngajak keluar, ngajak ngobrolmu, dan segala macam. Capek, karena nggak kuat. Sementara yang ini, yang ekstrovert ini juga kayak capek. Kok gue ngomong sama pasangan gue, kok kayaknya nggak nyambung. Kok kayaknya dia pengennya semedi mulu. Gitu. Nah, jadi sesuatu yang kayaknya meriah di depan, biasanya setelah sekian bulan, hilang cocoknya. Jadi hati-hati berusaha mencari pasangan ketika lagi sepi. Biasanya kita tertariknya sama wahana-wahana yang rame-rame, tapi mungkin setelah dijalanin ternyata nggak cocok. Ya masa ada orang mau hidup naik roller coaster terus? Yoi. Iya nggak sih Coach? Iya, oke. Itu dia, jangan naik roller coaster kebanyakan ya. Baiklah. Terus kalau jatuh cinta itu emang jadi candu, segala bentuk kecanduan pasti ada hubungannya sama berlebihan kan Coach? Ya. Apakah bisa jatuh cinta menjadi efek yang baik untuk psikis dan mental? Sadar atau tidak, karena kita tuh selalu meromantisasi, mendramatisir yang namanya cinta. Oke. Bisa nggak cinta ini menjadi obat justru? Bisa, nanti ketika sudah lewat masa yang mabuk. Ya mabuknya ini. Gitu. Ketika dia sudah berubah jadi versi cinta yang lebih dewasa, lebih mature. Itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya memotivasi kita. Kayak misalnya seorang suami bekerja keras, capek-capek, lembur segala macam cari uang karena dia cinta sama istrinya dan anaknya. Wow. Tapi itu kan nanti gitu loh. Iya nanti ya. Tidak di awal. Di awal kita ambruk semuanya. Termasuk orang-orang yang mengerti ini, termasuk saya. Gitu. Jadi pada saat lagi jatuh cinta dan pacaran di awal-awal itu kita tuh maboknya luar biasa. Orang Indo ada istilah namanya kasmaran gitu kan ya, gitu lah. Pas lagi kasmaran itu ya kacau kita memang. Kita jadi melakukan hal-hal yang cenderung bisa merugikan diri sendiri. Kayak kita menelantarkan, mengecilkan kerjaan, kita tunda. Jadi bukannya memotivasi, malah mendemotivasi kita di kerjaan. Itu di awal. Iya. Ya. Nanti pas ya namanya juga jadi dewasa ya Coach. Jadi dewasa. Cinta juga begitu, ternyata berevolusi ya Coach. Betul. Akhirnya pas jadi dewasa berubah tuh. Jadi tanggung jawab lah. Betul. Jadi cinta yang lebih bulat lagi gitu ya Coach. Betul. Cuman gini, nggak semuanya jadi dewasa. Oke. Ada yang cuman meriah kembang api doang, jadian setelah berapa bulan terus udah mati gitu aja. Cuman sampai situ aja. Nggak berkembang jadi kemana-mana, nggak jadi pohon, nggak jadi buah, hilang. Itu sebabnya pada saat kita pacaran sama seseorang, saya sih bilangnya gini ya, kalau lagi pacaran tuh jangan di awal langsung tujuannya nikah. Gitu. Karena di saat itu kita lagi mabok. Benar. Ya kan, pas lagi mabok jangan bikin janji-janji. Benar. Kecuali di Las Vegas ya Coach. Iya, benar. Terus. Iya kan? Iya benar. Jadi di awal pas lagi mabok itu 3 bulan, 6 bulan awal tuh sebaiknya sebaiknya sih menghindari omongan tentang masa depan, mau nikah, mau punya anak berapa, karena itu halu. Karena mabok. Yoi, gitu. Apakah orang yang mabok itu bohong ketika dia ngomong masa depan? Enggak bohong. Dia lagi in the moment kan? Iya. Lagi in the moment jadi ngayal aja. Iya.
Dan setelah 3 bulan, 6 bulan kemudian dia lupakan semua hayalan itu. Atau dia malas ngelakuinnya lagi, minimal. Biasa sih gitu. Itu makanya tadi gue bilang, yang di awal itu bisa pudar, bisa hilang, bisa sirna. Kalau nggak di-maintain. Kalau nggak ngerti rumusnya. Gitu. Rumusnya ada di kelascinta.com. Ikutan makanya ya buat yang mau mulai bercinta. Maksudnya belajar mencintai. Silakan ya ke sana biar nggak mabuk terus. Nah berarti terus apakah intelijensi seseorang ini mempengaruhi coach? Soal jatuh cinta. Karena kan ada teman-teman saya nih yang nyebrang gitu. Jatuhnya tuh kayak mungkin kategorinya jenius kali ya coach. Dia tuh sama cinta tuh Nggak dulu deh, ntar dulu gue mau kesana dulu. Stoik deh, zaman sekarang. Mungkin. Atau kayak teman saya bener-bener dia itu ya anaknya tuh suka banget sama fisika lah. Dia tuh orangnya gitu kayak enggak, ntar dulu, cinta ntar dulu. Karena terakhir orang nggak bisa, pacar gue nggak bisa ngikutin gue. Terus dia ngerengek, ganggu gue cabut, gue putusin gitu. Apakah intelijensi orang berarti berpengaruh sebenarnya sama permabukan ini coach? Gue pakai gini aja deh. Apakah orang yang pinter itu kalau disodorin bir atau alkohol itu jadi less mabuk dibandingin orang yang bodoh? Menarik. Enggak kan, sama aja. Memang beda kadarnya kali ya gitu loh. Beberapa orang minum 2 aja udah langsung naik. Ini ketahanan syaraf otaknya. Iya, ngejaga gitu kayak jangan mabuk gitu kan. Tapi kan kalau dihipnotis kan orang yang tidak mau dihipnotis malah gampang kan coach? Exactly. Jadi jawab pertanyaan lo tadi, mau sepinter sejenis kayak gimana pun, kalau lagi ketemu sama orang yang seleranya dia, mabuk aja. Gitu ya. Keren. Mabuk aja gitu, udah apa mau dibilang, udah hukum alamnya gitu. Pada saat kita jatuh cinta, ini semua turun. Itu sebabnya salah satu yang buat ngejagain kita ya kalau lagi jatuh cinta adalah kalau kita lagi suka sama orang, ya kita sebaiknya cerita sama teman-teman. Jangan menyendiri. Karena kalau kita menyendiri nggak ada yang jagain kita, nggak ada yang ngingetin kita. Lo nggak boleh gini, lo nggak boleh gitu. Kalau nggak ada yang ngejagain, bablas. Tapi bukannya semakin banyak suara semakin apalagi suara-suara sotoy gitu coach. Ya kalau kita di kelascinta.com gitu mungkin suaranya benar gitu arahannya. Nah ini kan Anabel analisa gembel ini loh coach. Iya kan, itu gimana coach? Ya punya teman beragam lah. Ada yang temennya dibikin banyak lah versinya. Oke. Ini menarik nih. Kalau menurut coach berarti intelijensi orang juga sebenarnya ngaruh-ngaruh enggak ke masalah cinta? Karena orang lagi mabuk. Saya punya pertanyaan pribadi nih coach. Oke. Andy Warhol pernah bilang, I don't do drugs. Right. I am the drugs. Asik. Coach mungkin jarang mabuk. Bisa nggak coach membuat mabuk orang? Karena coach adalah alkoholnya. Dalam banget pertanyaan lo. Iya. Mana pribadinya? Tadi lo bilang pertanyaan itu pertanyaan pribadi. Pribadi gue. Jadi kan selama ini yang membuat cinta yang membuat mabuk. Bisa nggak coach membuat coach menjadi cinta itu sendiri sehingga orang mabuk sama coach? Bisa nggak bikin diri sendiri jadi cinta itu sendiri? Jadi orang mabuknya sama coachnya gitu. Rumusnya sih ada. Apakah berhasil atau enggak ya nggak tahu. Boleh bocorin nggak nih coach? Rumusnya sih ada. Iya. Gue bocorin dikit ya. Dikit. Salah satu rumus yang membuat orang jadi tergila-gila sama orang lain adalah ketika orang itu ngelakuin banyak usaha. Makin usaha, makin mabuk. Itu salah satu rumusnya. Nggak selalu begitu ya. Jadi kalau saya pengen buat seseorang jatuh cinta sama saya, yang saya lakukan bukannya baik-baikin dia. Itu yang lakuin banyak orang kan. Gue baikin, gue turutin, gue apain. Sampai orangnya berubah. Terus mau sama gue. Iya. Gitu kan. Pakai cara itu silahkan kalau mau. Tapi kalau rumus yang lebih saya ajarkan selama ini adalah, kok pakai saya? Yang gue ajarin selama ini adalah, pancing dia, si beliau ini, untuk melakukan usaha kecil-kecil. Contohnya kalau lagi PDKT kayak, besok gue mesti ada meeting nih, kayak syuting kayak gini jam 9, gue biasa bangun jam 8. Tolong bangunin gue dong. Jadi bangunin gue, telepon gue, bangunin gue. Ini masih gebetan ya? Masih gebetan. Tolong bangunin gue jam 7.30 ya, telepon gue.
Gitu. Nah, dengan demikian si orang itu kan jadi ngelakuin sesuatu, berusaha buat saya. Ketika dia berusaha, baru saya bilang, thank you ya, kamu baik banget. Itu satu, jadi dia ngelakuin satu usaha, kasih apresiasi. Besoknya minta usaha lain lagi. Aku lagi mau belanja ini casing handphone nih gitu. Tapi susah nyari yang warna merah ya. Tolong cariin dong di Topet atau di mana. Yang warna merah, kirimin ke gue linknya yang ketemu. Kalau dia ngelakuin, saya bilang thank you lagi. Nah, mulai tercipta nih. Jadi saya memancing dia buat ngapain? Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Jadi semakin dia melakukan sesuatu ke saya, teorinya dia jadi makin punya perasaan sama saya. Oh. Teorinya ya. Oke. Itu sebabnya kalau gue balik nih ya, kenapa biasanya seorang perempuan yang berada dalam pernikahan yang nggak sehat, itu nggak bisa ninggalin lakinya. Padahal lakinya mungkin selingkuh, atau kasar, atau tidak menafkahi dan lain. Kenapa? Karena selama pernikahan itu, biasanya si perempuannya tuh sudah invest banyak ke, gue udah ngalah, gue udah bantuin dia, gue udah rapiin dia dari laki-laki yang jorok sampai jadi laki-laki keren. Gue sudah ngerawat anak-anaknya dia, gue udah baik sama keluarganya dia. Jadi kayaknya gue sayang banget sama dia. Padahal untung rugi. Padahal karena gue udah kasih banyak, makanya gue perasaannya banyak. Jadi ini untuk ngejawab pertanyaan lo secara rumus gitu. Tapi apakah bisa semua orang random yang gue temuin terus gue minta gini terus dia jadi jatuh cinta sama gue? Nggak bisa. Nggak bisa semua orang. Itulah proses PDKT yang sehat sebenarnya. Gitu loh. Bukannya mengejar, memaksa. Bukan. Jadi timbal balik terus ya. Jadi kalau saya tertarik kayak, lakukan ini yuk. Kalau dia mau, misalnya mau belanja bareng atau cariin barang di marketplace, terus gue kasih timbal baliknya, thank you ya, kamu butuh apa, aku bantuin dong. Itu PDKT gitu, timbal balik. Sementara yang banyak orang lakuin PDKT itu ngapain? Ngejar satu arah. Ini yang nggak sehat. Karena yang ngejar ini suatu saat setelah dapet, berhenti. Udah keburu capek. Udah males. Udah dapet, ngapain gue pegang lagi? Ngapain gue urus lagi? Kecuali Anda Ash Ketchum. Ya, menangkap Pokemon, pasti Anda biara untuk tanding. Oke. Ini apakah ada orang yang tidak bisa jatuh cinta nih Coach? Ini pertanyaan dari CXO Lab. Apakah mungkin seorang tidak bisa jatuh cinta? Mungkin karena trauma atau? Mungkin ada kali ya. Mungkin ada ya. Gue pribadi belum pernah ketemu yang beneran tidak bisa jatuh cinta. At least tidak timbul gairah itu belum ada ya Coach? Gue belum pernah ketemu langsung orangnya. Tapi kalau secara variasi dunia ini banyak banget, pasti ada. Tapi yang lebih sering gue temuin adalah orang yang nggak gampang jatuh cinta. Nah, bukannya tidak bisa, tapi nggak gampang. Nah, tadi lo udah bilang, gue setuju tuh, mungkin ada pengalaman buruk, ya kan ada trauma, ada ketakutan, ada sesuatu yang belum beres di masa lalunya. Makanya dia kayak sebenarnya jatuh cinta sih, gitu loh, tapi ditahan-tahan, gitu maksudnya tuh. Makanya dia kayak sulit banget untuk mencintai seseorang. Berarti emang penghalangnya tetap dari diri sendiri ya Coach? Kebanyakan ya? Biasanya ada sesuatu yang belum selesai di masa lalunya dia. Entah itu harapan, kekecewaan, ketakutan. Nah, kalau untuk orang-orang yang merasa dirinya sulit jatuh cinta, atau udah jatuh cinta tapi nggak berani. Berarti gitu, takut, ada ketakutan. Gue bilangnya ya konsultasi ke psikolog. Perlu healing dong, gitu loh. Perlu healing, konsultasi ke psikolog, biar diterapi. Kalau orang nanya, Lex bisa nggak gue nggak ke psikolog, gue healing diri sendiri aja, gitu. Gue jawab, sulit. Tapi bisa tapi sulit. Biasanya jadi lama banget. Makanya lo sering bilang, sering dengar pasti. Ada nggak teman-teman yang bilang, gue belum bisa move on nih. Gue suka sih sama si ini, tapi kepala gue masih di sana. Nah itu biasanya karena ngurus sendiri, nggak cari ke psikolog, bantuan profesional. Nah kalau ke psikolog bakalan lebih cepat. Memang nggak instan ya, nggak bakal bisa instan, tapi bakalan lebih cepat dibandingin coba sendiri. Menarik nih. Jadi tetap harus cari bantuan profesional ya teman lintas makna ya, supaya nggak healing ntar hilang. Nah sebelum kita sama-sama bikin catatan penting dari apa yang kita dapat hari ini dari obrolan kami, gue mau bacain selintas kata bermakna dari Terelie lewat buku Berjuta Rasanya. Orang-orang yang jatuh cinta terkadang terbelenggu oleh ilusi yang diciptakan oleh hatinya sendiri.
Ngomong soal hati, apakah coach percaya sama hati, coach? Iya. Pertanyaannya. Atau apa? Adalah cuma reaksi hormon yang ada di otak aja, coach. Karena kalau orang ngomong hati, nggak ada tempatnya di mana? Nggak ada tempatnya. Hati di sini kan. Iya nggak, coach? Gimana tuh, coach? Hati itu kalau gue dari yang gue baca, hati itu salah satu fungsi dari otak. Fungsi dari otak. Jadi kalau mau dibilang hati ada di mana, di sini. Di otak. Otak kita rusak. Ya hati kita juga jadi agak sedikit berbeda rasanya. Oh, oke. Gitu. Ya jadi ada di sini nih. Okay. Rasanya kayaknya di sini ya. Maksudnya kayak debar-debar, kayaknya hati berasa besar, berasa semangat. Kayaknya seolah-olah ada di sini karena ini ada jantung di sini. Gitu loh. Jantung yang mompa, jadi kita lebih semangat, lebih apa segala macam. Tapi kalau tanya apakah ada hati, mungkin bukan organnya ya. Gitu loh. Tapi fungsi otak itu ada. Hati nurani, gitu. Ya itu ada. Dan gue suka nih yang dibilang tadi. Apa tuh? Terbelenggu. Terbelenggu. Pada saat kita lagi jatuh cinta, kita kalau istilah gue dari tadi kan mabuk. Tadi istilah yang dipakai sama Terelie kan terbelenggu oleh ilusi yang diciptakan oleh hatinya sendiri. Betul. Jadi kayak ada terpenjara di sana. Oke. Nggak bisa keluar sampai beberapa bulan. Nanti setelah lewat sekian bulan, setelah mabuknya hilang, gitu kan ya. Baru dia bisa ngeliat, oh ternyata cewek gue gini, oh ternyata cowok gue begini. Baru kelihatan. Orang-orang dari bulan awal sudah lihat, ini kan cowok lo kagak bagus gitu. Ini kan cewek lo kan tukang ini. Ini kan cowok lo kan tukang begitu. Orang lain bisa lihat. Iya. Tapi kita sendiri pada saat lagi jatuh cinta nggak bisa lihat. Atau kalaupun bisa nih yang gue bilang tadi ya, jadi over positif kayak gampang. Nanti bisa gue ubah dia. Karena kabut dan berfantasi yang dibilang sama Terelie ini. Diciptakan oleh siapa? Hatinya sendiri. Dia sendiri yang ngayal. Lagi mabok dia. Gitu loh. Berarti bisa dibilang kalau orang mabok, ya jangan ditambah minumannya gitu. Kalau bisa. Lama-lama berkurang kan, coach, maboknya? Yes. Iya. Gitu. Jadi tenang dulu gitu ya, coach. Be present gitu. Asik. Keren. Seneng udah dipuji sama coach, keren. Nah, jadi catatan penting apa yang lo dapat hari ini, teman lintas makna, silakan tulis di kolom komentar, nanti kami akan bacakan di episode selanjutnya. Kalau dari dari Coach Lex sendiri, ada catatan khusus nggak nih untuk teman-teman lintas makna yang rentang umurnya itu 25 sampai 40 lah yang nonton nih. Soal cinta. Ya, mungkin tadi gue suka pakai kata lo be present ya. Ya gitu. Jadi aware dulu deh bahwa cinta di awal memang gagap gempita. Karena awareness ini penting. Kalau kita nggak bisa aware, kita nggak bisa accept bahwa cinta di awalnya memang mabok, nggak bisa lewatin fase mabok, harus lewat mabok dulu. Jadi kalau kita udah tahu cinta awalnya mabok, berarti pada saat nanti kita mabok, kita nggak ngegas. Oh, oke. Gue suka pakai istilah gue, jangan sampai nikah ugal-ugalan. Wih, keren coach. Jangan sampai nikah. Boleh, kalau mikir nikah boleh, berencana nikah, tapi lewatin dulu masa maboknya ini. Gitu Iya. Jadi jangan di dalam masa mabok ini ngomongin nikah, ngomongin keluarga, ngomongin bisnis masa depan. Ini lagi mabok, cuy. Halu. Jadi lewatin masa halunya. Kalau ditanya, Lex berapa lama? Ada yang bilang 3 bulan. Gitu. 3 bulan pertama tuh masa honeymoon istilahnya. Kalau di studi yang gue baca bisa sampai 22, 24 bulan. Bisa sampai sana. Berarti 2 tahun. 2 tahun. Gitu. Jadi makanya itu alasannya gue sering bilang kalau lagi berpacaran, kalau bisa nih sebisa mungkin ya, dipanjangin dulu sampai 1-2 tahun. Tujuannya supaya ngabisin masa mabok. Exactly. Setelah maboknya reda, kitanya udah waras, baru tuh mikir, mau nggak gue sama dia? Kalau lagi mabuk mau aja soalnya, cakep aja, ganteng aja, segala macam. Gitu. Jadi aware dulu bahwa ada kemabukan di awal. Dan mabuk ini wajar, tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan cuma memperpendek masanya atau memperpanjang masanya. Makin kita ngelakuin gunung gini, makin panjang. Gitu. Tapi kalau kita tadi dibilang sama Danang tuh kan keren tuh, be present, jangan ditambah-tambah lagi. Biasanya kemabukannya semakin pendek. Dan kita semakin lebih waras, dan hopefully orang yang kita pilih adalah orang yang cintanya juga bisa bertumbuh jadi lebih dewasa tadi. Gitu. Karena nggak semua kemabukan pasti jadinya kedewasaan. Nggak semua. Oke. Gue berarti ya, menarik. Makasih Coach Lex. Kalau dari awal kita udah nyalain cintanya, gue khawatir sama fase ketiganya, Coach. Attachment.
kemelekatan itu. Nanti itu bisa disalahin lagi kalau misalnya dari awal kita nggak sadar sama fasenya tadi ya. Karena kan kemelekatan yang jadi banyak jadi apa ya, sumber masalah kan coach. Gitu. Jadi buat teman-teman, selamat menikmati cinta, jangan cintanya yang disalahin. Oke, kalau begitu Coach Lex silakan, mungkin Coach Lex kalau mau bertemu Coach Lex di kelascinta.com. Kelascinta.com atau paling gampang di IG-nya gue aja @lexthepraxis. @lexthepraxis. Dan kelasnya ini bisa diikuti secara online dan offline, ya benar ya Coach? Ada lebih banyak online saat ini karena masih belum lepas kan pandeminya. Ya. Jadi di offline juga ada, tapi mungkin mulai tahun depan lah ya. Oke. Jadi silakan, nggak usah gengsi. Kalau kalian udah mulai ngerasa nggak enak, silakan cari profesional juga seperti kata Coach Lex. Kalau gitu mari kita tutup dengan selintas kata bermakna yang cukup pahit, tapi begitulah realitanya. Jatuh cinta itu proses yang unik, bahagia awalnya memudar perlahan, diiringi oleh serangkaian perjuangan, diakhiri oleh keputusan pergi atau bertahan. Mamma mia. Ini dari siapa nih? Pak Ari ini pasti ya? Odin kamu nih udah mulai gede kamu kayak. Ngomongin soal cinta emang nggak ada habisnya sebenarnya ada bisa 2 hari sebenarnya kalau ngobrol sama Coach Lex soal cinta ya. Jatuh cinta yang katanya berjuta rasanya tapi bisa bikin orang jadi kayak mengidap gangguan jiwa. Tapi Coach Lex bilang lebih asik. Seperti orang mabuk karena bisa bahagia banget bahkan bisa sedih banget. Tergantung mabuknya apa ya. Buat teman lintas makna yang juga punya cerita menarik tentang jatuh cinta, entah kisah bahagia atau sedih, lucu atau bikin malu, boleh banget share ceritanya di kolom komentar. Kalau butuh ruang yang lebih personal bisa juga DM ke Instagramnya @lintasmakna. Siapa tahu nantinya bisa duduk bareng di sini ngobrol bersama ahli seperti Coach Lex. Nanti Coach Lex pasti diundang lagi kalau misalnya masalah cinta lagi hip lagi gitu kan. Tapi emang selalu hip ya Coach ya? Ini lumayan sepanjang masa sih ya. Sepanjang masa ya? Menarik karena orang pasti jatuh cinta. Dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @lintasmakna. Dan kalau motong potongan ucapannya Coach Lex dikenakan biaya Rp50.000. Jadi jangan potong-potong asal-asalan. Dan Twitternya @lintasmakna_id. Terima kasih untuk teman Lintas Makna. Semoga kami terus bisa jadi teman yang ada untukmu untuk saling bertukar cerita. Oke, kalau begitu jangan lupa juga dengerin di podcast Lintas Makna di Spotify dan juga Apple Podcast. Sampai ketemu, dadah.